Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah sistem hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo, balik lagi di Kursus Salon Murah. Di video kali ini aku mau jawab-jawab pertanyaan, dan ini komentar yang aku nggak baca, dalam arti ke-scroll, maksudnya ketumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Neni Rizky. Jadi pertanyaan itu 2 bulan yang lalu. Pertanyaannya, Kak, kalau oksidan 12% sama bleaching itu keras mana? Keras mana ya? Soalnya kalau customer nggak mau bleaching, aku pakai oksidan 12 biar keluar warnanya. Gimana maksudnya gitu ya? Kak, kalau oksidan 12% sama bleaching itu kerasan mana ya? Soalnya kalau customer nggak mau bleaching, aku pakai oksidan 12 biar keluar warnanya. Nah, jadi gini deh, siapa Neni ya, kamu tanya kayak gitu sebenarnya nggak ada salahnya sih ya. Cuman yang perlu kamu tahu, bleaching itu apa sih? Arti ini bleaching itu pembleachingan rambut. Itu kan kita membuang pigmen hitam di rambut kita, ya kan? Jadi di kandungan bleaching itu, kandungan itu kan ada zat apa apa sih, itulah lihat ya, kalau tidak salah loh ya, ini ya, zat hidrogen peroksida. Nah, zat itu yang dapat menghilangkan pigmentasi rambut atau melamin rambut. Jadi warna-warna hitam yang mau kalian buang gitu, kalau kalian mau warna-warna coklat atau warna biru atau warna apapun, itu bisa hilang. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bleaching sama oksidan 12% itu 12% itu kerasan mana? Ya podo ae. Jadi gini, ketika kamu mau melakukan proses pembleachingan rambut, otomatis kamu pakai bleaching, kamu campurin sama yang namanya peroksida atau biasa disebut peroksid. Kalau orang sebutnya, ada lagi yang nyebutnya itu oksidan ya. Jadi oksidan itu macam-macam. Kalau persenan itu ada 3%, 6%, 9%, 12%. Kalau volt itu mulai dari 10, 20, 30, 40. Semakin tinggi itu semakin keras, semakin cepat jadinya. Tapi ya gitu, cepat juga ngerusak rambut. Terus lagi kalau ditanya kerasan mana, ya jelas sama-sama keras. Karena apa? Oksidan 12% itu kan keras, oksidan tinggi. Jadi yang merusak rambut itu adalah sebenarnya oksidan. Oksidan itu kan pengembang. Jadi kenapa kalau oksidan itu kita taruh ini ya, kenapa aku bisa sebut dia seperti pengembang? Kalau kita taruh di tempat, dalam arti kedap udara, jarang ada sinar matahari masuk ataupun agak sedikit lembab, dia akan muncrat. Contohnya kayak gini, aku ambil ini. Nah, kayak gini, dia ngembang. Kenapa aku bisa sebut oksidan itu hampir sama pengembang nih? Karena ini tuh, dia ngembang sendiri. Karena panas dingin, dia ngembang ya, kalian bisa lihat. Jadi makanya ketika kalian bleaching rambutnya orang,
harus dipastikan benar-benar persenan oksidan yang kalian pakai. Siapa iki? Mirna atau Nanda? Tolong iki resikan ya iki. Muncrat kabeh. Tuh kayak gitu nih. Kamu ini dulu ya apa? Cuciin di situ baru dilap. Sorry. Jadi kalian bisa lihat ya itu tadi. Oksidan adalah pengembang ya. Jadi pupuk bleaching kamu campur oksidan langsung mbok campur 12%, 12% atau 40 volt, ya rambutnya kaget yang pasti. Ketika kita mau bleaching rambut orang itu kita lihat-lihat dulu. Ojo langsung mbok gedein oksidannya karena kamu mungkin pengennya cepet mari. Jangan bertahap atau berkala. Kita juga bisa cek dari warna rambutnya. Kalau rentan warna rambutnya ini misalkan sudah mulai coklat-coklat gitu, dalam arti sudah rambut bawaannya agak coklat-coklat, ya jangan kamu langsung tinggi. Berkala, misalkan kamu bisa pakai 6% dulu atau 9%. Tapi paling aman sih aku biasanya bleaching kalau ke customer mau hasilnya bener-bener nggak terlalu kasar, aku pakai oksidan sangat-sangat rendah. Tapi kalau kita memakai oksidan rendah itu kerjanya sedikit lambat, tapi ya pasti masuk, tapi ya suwe. Terkadang kita harus nimpa beberapa kali baru kita dapat tone warna bleaching yang kita inginkan, maksudnya tone warna level yang kita mau. Misalkan kita target kita di level 9, otomatis sedikit lambat. Terus lagi kalau resiko kita pakai oksidan terlalu tinggi, sudah pasti rambut itu rusak kasar. Terus yang kedua, jangan juga terlalu kena kulit kepala. Terkadang kan ada orang yang terlalu kena. Kasih aja jeda segini aja sudah cukup, yang penting nggak kena kulit kepala. Soalnya kalau sudah orangnya sensitif otomatis terkelupas kulit. Terus lagi gatal-gatal itu sudah pasti. Soalnya terkadang aku pernah kejadian ini, mungkin pegawaiku yang salah ngeramasi, dalam arti dia gosoknya kurang bersih, jadi dia tuh gatel-gatel gitu kalau habis di bleaching. Makanya usahakan waktu pencucian bleaching itu disarankan lebih baik pakai air dingin. Karena aku pernah ada pertanyaan, Kak, kalau habis bleaching rambut dicuci pakai air hangat nggak apa-apa Kak? Karena aku tidak pernah mencoba mencuci rambut pakai air hangat, otomatis aku bilang lebih baik karena proses pembleachingan itu panas di kepala, disarankan lebih baik pakai air dingin aja. Terus lagi, kalau kalian bleaching rambut, usahakan ya sesuai yang aku bilang oksidan yang kalian pakai. Terus lagi, misalkan kalian ini nggak punya yang namanya oksidan kalian kecil, misalkan habis adanya oksidan yang tinggi, gimana Kak cara menyiasatinya supaya bleaching ini bisa sesuai yang dipakai. Nah, misalkan oksidan 6% kamu ini habis, sisanya kamu cuman ada 9%, gimana Kak caranya supaya oksidannya itu bisa pas yang aku mau, misalkan persenannya pakai yang 6%. Kalau misalkan kalian ada yang oksidan kecil, misalkan kamu punya nih sisanya oksidan 3% sama 9%, tapi kamu mau 6%, kamu juga bisa nge-mix. Kamu 3% kamu campur sama 9% sedikit aja, tapi semuanya ada rasio perbandingannya. Dan kalau kita nggak biasa menggunakan, jangan coba-coba ya, karena itu biasanya perlu yang namanya latihan dan eksperimen sendiri. Apa yang aku omongin di sini jangan melulu langsung semua kalian telan mentah-mentah, kalian praktekin, kalian campur ini campur itu. Harus ada riset terlebih dahulu. Kalau aku sudah sering mencoba, makanya aku bisa bilang. Tapi kalau kamu belum tahu caranya dan triknya, lebih baik kalian praktekin sendiri di rambutmu. Ambil aja selai praktekin. Karena apa? Setiap orang cara kerjanya beda-beda. Aku ngomong seperti ini karena mungkin di belakangku itu timku banyak yang cekatan. Tapi kalau kalian kerja sendiri itu caranya otomatis hasil dan cara pun pasti beda.
Jadi kalian nggak bisa sama ratain, dan itu harus kalian telaah bener-bener, jangan asal praktek ya. Terus lagi apa ya, sebenarnya nggak ada yang aku sampaikan gimana sih, cuman ya itu tadi, semakin tinggi oksidan itu semakin apa ya bahasanya itu ya semakin keras lah bahasa gampangnya. Semakin tinggi oksidan semakin keras dan rentan banget rambut patah-patah. Jadi itu aja yang mau aku bagi, maksudnya yang aku jawab buat siapa mbaknya tadi. Sorry ya, pertanyaan kamu udah ketumpuk-tumpuk sama yang lain, aku nggak tahu. Kalau ini tadi aku nggak pilihin satu-satu, Mbak Neni. Cuman pesanku buat Mbak Neni, kalau mau ke customer ya jangan langsung tabrak-tabrak langsung 12 gitu. Takutnya itu nanti next ke depannya itu customer kamu nggak balik lagi ke salon kamu. Kecuali dalam tanda kutip itu ada perjanjiannya ya, kamu bilang ini misalkan nggak masuk, kita bisanya pakai oksidan tinggi mbak, nanti rambutnya sedikit kasar gimana, kalau dia yang nggak ada masalah ya baru kamu kerjain. Tapi kalau prosedur dalam arti normalnya jangan langsung diajar 12, kasihan rambutnya. Soalnya rambut zaman sekarang sama rambut zaman dulu itu beda banget. Rambut zaman sekarang itu tumbuhnya agak lama, sama rambut zaman dulu beda banget. Jadi penanganannya pun juga beda. Jadi kalian kalau lagi mewarnai rambut customer kalian, perhatikan bener-bener, jangan asal nerima duit yang kamu terima nggak seberapa dengan resiko sama akibat yang kalian lakukan ke depannya gitu loh. Dan usahakan setiap kali mau warna rambut konsultasi dulu, mbak ini cocok nggak di rambut aku, bekas warna hitam apa enggak. Kalau kalian bekas warna hitam otomatis bisa aja di bleaching, cuman resikonya terjeleknya biasanya pasti agak sedikit kasar-kasar. Dan kalau soal gimana sih caranya supaya rambut itu habis di bleaching itu nggak kasar, ini aku ngomong jujur dan faktanya aja ya. Rambutku ini gonta-ganti warna terus-terusan. Aku hair mask seminggu sekali, bahkan seminggu bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Rambut itu nggak bisa yang namanya sangat halus sekali. Pasti ada kusut-kusutnya, disisir pasti di bagian bawah ini ada kusutnya. Tapi setidaknya itu lumayan daripada tidak ada perawatan. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena satu, terlalu sering gonta-ganti warna. Yang keduanya apa sih itu bahasanya itu, terlalu sering gonta-ganti warna dan terlalu dekat jaraknya aku ganti warna. Terkadang aku bisa, kalau dulunya tuh 1 bulan sekali ganti warna, 1 bulan sekali kadang retouch warna. Itu yang buat rambut aku pribadi tuh aku ngerasa bener numbuh tapi kayak nggak numbuh gitu loh. Makanya kita sebagai pelaku usaha salon harus bener-bener memperhatikan, karena kita kerja jangka panjang. Jangan sampai customer datang ke sini hanya sekedar warna rambut ataupun perawatan apapun itu, habis itu dia nggak datang lagi. Karena apa? Karena kecewa dengan ya ini tadi, kerusakan rambut akibat pewarnaan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan formula yang tepat dan cara pembleachingan yang tepat, tidak akan terjadi seperti itu. Makanya budayakan dan usahakan ketika kalian membuka usaha salon harus dibekali paling tidak itu ilmu dasar buka salon. Jangan asal comot lihat YouTube A, lihat YouTube B, terus kamu merasa bisa, kamu merasa praktek di rambut kamu sendiri itu udah oke, terus kamu buka salon. Harus dibekali yang namanya kursus dulu, supaya kalian tahu triknya itu seperti apa, cara penanganannya seperti apa, supaya di kemudian hari itu tidak akan terjadi masalah. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Terkadang yang profesional aja itu juga pasti bisa kejadian yang namanya melakukan kesalahan. Makanya pentingnya edukasi, pentingnya kita belajar salon. Maksudnya di tempat terserah kalian mau belajar di mana, yang penting kalian mengerti. Setidaknya kalau oksidan ini tuh tinggi, jangan pakai ini dulu, pakai yang bertahap mulai dari yang rendah dulu. Jadi seperti itu ya.
Udah itu aja yang mau aku bagi sama kalian. Kalau ada pertanyaan mendingan di WhatsApp aja deh, aku kadang soalnya jarang buka-buka komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini.